Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menyaksikan video ini pagi dan selamat malam bagi yang menyaksikan video ini malam. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang analisa break-even point. Apa-apa saja yang akan kita bahas dalam analisa break-even point ini, yaitu satu adalah mengenai pengertian daripada break-even point sendiri. Yang kedua, tujuan dan manfaat break-even point. Yang ketiga itu komponen penghitungan break-even point, yang keempat itu grafik break-even point, dan yang kelima itu formula perhitungan BEP. Jadi pengertian break-even point itu menurut Hansen and Moen itu adalah merupakan titik impas di mana titik total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol. Nah, kalau menurut Mawir, break-even point itu diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan nggak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, di mana penghasilan total itu sama dengan total biaya. Jadi, break-even point atau lebih dikenal dengan istilah balik modal itu adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang ataupun jasa. Jadi, pada posisi ini laba akan bernilai nol mutlak. Maka dikatakan balik modal. Atau dengan kata lain, break-even point ini berarti suatu keadaan di mana perusahaan dalam keadaan tidak mengalami kerugian, juga tidak mengalami keuntungan. Artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Itu pengertian dari titik impas atau break-even point. Jadi tujuan analisa break-even point itu apa? Yaitu untuk mengetahui nilai atau membantu pemilik usaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya break-even point dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang bisa didapatkan. Jadi selain itu, perusahaan juga atau pemilik usaha juga bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Misalnya, ada tenaga kerja yang biasa dikerjakan manusia dengan tenaga kerja mesin. Nah, saat terjadi otomatisasi produksi, maka terjadi perubahan pada biaya tetap dan biaya variabel. Ini karena dikarenakan biaya variabel yang semulanya berasal dari biaya kerja, itu digantikan oleh biaya tetap yang berupa mesin. Kemudian membantu para pemilik usaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga atau produk. Membantu pengusaha atau pemilik usaha untuk menentukan kerugian yang terjadi. Jadi, manfaat dari break-even point itu sebagai dasar merencanakan kegiatan operasional dalam usaha mencari laba tertentu, sebagai dasar atau landasan untuk mengendalikan aktivitas yang saat ini sedang berjalan, kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, dan yang keempat sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi komponen apa saja yang ada dalam penghitungan break-even point itu ada fixed cost, yaitu biaya yang tetap dikeluarkan. Jadi mau produksi itu beroperasi atau tidak, itu biaya tetap dikeluarkan. Contohnya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung, atau biaya sewa gudang. Nah, itu tetap akan dikeluarkan walaupun perusahaan beroperasi atau tidak. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, atau ini adalah biaya yang akan dikeluarkan ketika proses produksi terjadi. Contohnya, misalnya biaya listrik, biaya kalau yang menggunakan listrik ya. Jadi ketika proses produksi, jadi menggunakan listrik dan itu biayanya pasti akan disesuaikan dengan kapasitas produksi. Ada biaya bahan baku. Jadi sebesar mana biaya bahan baku yang diperlukan untuk dalam proses produksi, nah biayanya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan apa yang akan diproduksi. Kemudian ada juga biaya transportasi misalnya. Komponen berikutnya adalah price atau harga jual, yaitu harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Artinya ini harga jual ya, suatu produk atau jasa yang sudah dihargai yang akan diberikan kepada konsumen. Jadi dikenakan harganya. Kemudian pendapatan atau revenue ini adalah keuntungan atau pemasukan yang diterima oleh penjual. Jadi ini contoh, ini bukan contoh ya, maksudnya ini grafik dari break even point ya. Ini bisa di mana kita bisa lihat ini adalah laba, ini adalah rugi. Jadi di sini ini adalah biaya tetap fixed cost. Nih.
Jadi arsiran sebelah sini itu rugi, sebelah sini arsirannya sisi laba. Jadi yang berwarna agak gelap itu adalah komponen dari biaya tetap. Di sini di mana variabelnya yang di bawah ini ada jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai break even point. Kemudian di sini yang warnanya agak sedikit terang itu biaya variabel. Nah, yang ini biaya totalnya. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut ke soal aja ya, ke contoh soal. Ini rumusnya atau formula perhitungannya. Jadi kalau ingin mencari break even point unit itu biaya tetap atau fixed cost dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, atau ada juga buku yang menulis break even point itu untuk mencari break even point unit adalah fixed cost dibagi P adalah price, harga per unit, dikurang variable cost. Nah, ini kalau cari per unit. Nah, kalau untuk mencari rupiah atau dolar, sesuai dengan satuan mata uangnya ya, break even point-nya, fixed cost dibagi 1 kurang variable cost dibagi price atau harga jual. Atau ada juga buku yang menulis break even point, itu sama dengan fixed cost dibagi margin, dibagi price, harga jual per unit. Dimana margin itu cara mencarinya adalah selisih antara harga jual dikurangi harga variabel per unit. Ini ya, contoh soalnya perusahaan teddy bear, boneka teddy bear memberikan harga jual per unitnya $100. Menetapkan bahwa perincian biaya tetap dan biaya variabel untuk bulan April 2022 ini adalah sebagai berikut ya. Jadi biaya tetapnya itu adalah gaji karyawan, administrasi ya, maksudnya di sini seperti kita sepakat tadi ya, biaya tetap artinya beroperasi ataupun tidak beroperasi proses produksi itu akan tetap dikeluarkan gaji karyawan administrasinya. Kemudian sewa toko tetap akan dikeluarkan biayanya, apakah itu per bulan atau per tahun ya. Jadi tetap mau produksi atau enggak produksi kita akan tetap mengeluarkan biaya sewa toko, begitu juga dengan rekening air. Jadi gaji karyawan administrasi 1 juta, sewa tokonya 500.000, rekening air 500.000, jadi total keseluruhan fixed cost itu adalah 2 juta. Ya, balik. Biaya variabel. Bahan baku namanya bisa berubah-ubah ya sesuai dengan proses produksi yang diinginkan. Jadi bahan bakunya untuk bulan April ini adalah 30 dolar per unit. Untuk bensin truk pengangkut bahan baku itu $10 per unit. Biaya tenaga kerja langsung itu $20 per unit, maka ditotalkan untuk biaya variabel per unitnya adalah $60. Jadi tentukanlah break even point dalam rupiah dan unitnya. Jadi di sini break even point untuk penghitungan unit di mana fixed cost dibagi harga price dikurang variable cost. Nah, di sini di mana fixed cost-nya 2 juta ya, dari soal fixed cost 2 juta. Kemudian dibagi price, harganya $100. Ini $100 harga jual teddy bear. Lanjut lagi $60 itu variable cost-nya. Variable cost $60. Nah, setelah penghitungan diperoleh hasil akhir 50.000 unit break even point-nya. Untuk mencari break even point dalam mata uangnya, apakah itu rupiah atau dolar ya. Jadi sesuai dengan yang mata uangnya ya. Jadi sini fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi price atau harga. Di mana fixed cost-nya 2 juta, 1 dikurang variable cost 60, price-nya $100 per unit. Jadi sama dengan hasil akhirnya 5 juta dolar. Untuk break even point untuk penentuan mata uangnya. Nah, ini grafiknya. Gimana tadi kita balik lagi dalam penjualan 50.000 unit itu break even point-nya atau titik terendahnya itu adalah 5 juta. 50.000 unit sama dengan 5 juta.
di mana di sini adalah fixed cost 2 juta. Kemudian di sini adalah bagian rugi. Jadi artinya dia si pengusaha teddy bear ini titik terendah dari penjualannya adalah menghasilkan 50.000 unit sebanyak 5 juta rupiah. Jadi kalau di bawah itu dia akan menderita kerugian. Jadi dia usahakan ini paling rendahnya berarti penjualan unit yang dijual dan pendapatannya biayanya itu harus melewati break-even point. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini mengenai analisa break-even point. Semoga ilmu yang saya berikan ini, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.